Pas ya, karena saya tuh merasa kok lagi makan juga tuh ada di hati itu, oh iya ya begini ya kayak gitu ya. Tapi saya mau kasih judulnya best friend. Yuk, kita baca di Mazmur 51 ayat 8. Ada yang bisa bantu atau saya baca sebenarnya ya. Baca firman itu yang kita tiap pagi sebenarnya kalau ada pendeta minta tolong dibacakan, lama-lama kita itu akan ingat apa firman itu yang Tuhan mau. Makanya saya dipercepat, kenapa? Karena saya nggak bisa berdoa seperti awal-awal gitu. Saya hanya cuman pakai firman itu intinya aja ya. Saya kasih bocoran firman yang keluar. Yuk, Mazmur 51 ayat 8 berbunyi seperti begini. 51, 51 ayat 8. Mazmur 51 ayat 8. Iya. Biarlah aku mendengar, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak Oh, kembali. salah ya yang baca sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku, Bu Yayan. Iya, Salah lima ya? satu. Mazmur 51 coba. Mazmur 51 ayat Ayat 6 8, di 8 8 bukan. Heeh. ininya 6 nih Bu. Jadi sesungguhnya engkau Nah, berkenan, betul. ya benar Bu Yayang. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, ya. Firmannya sesungguhnya. Sesungguhnya maksudnya apa? Sebenarnya Tuhan engkau ini huruf besar ya. Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Engkau berkenan. Tuhan tuh senang ya. Tuhan maunya eh, apa? Kebenaran dalam batin. Kebenaran dalam hati apa? Hati dan pikiran lagi yang benar tentang Tuhan ya. Itu jadi batin kita yang tahu diri kita sendiri, yang saya pernah bawa, yang tahu batin kita itu Tuhan sama diri sendiri ya. Nah, terus ya, memberitahukan hikmat kepada kita dengan diam untuk melakukan bagian kita yang terbaik buat Tuhan. Dalam saat teduh, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa, apalagi dalam puasa ya, untuk keluarga kita, untuk Tuhan dalam pelayanan kita, di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam hidup kita, dengan diam-diam Tuhan memberikan kebenaran. Sekarang pertanyaannya kayak gini, di mana ada orang kerja nggak dapat bonus, kerja dulu, lakukan yang versi terbaik dari Bapak Ibu, seperti saya lakukan yang terbaik gitu ya, dengan diam-diam. Ayo, kamu bisa berdoa untuk orang itu. Ayo, kamu bisa kok seperti apa ya, menolong orang itu, gitu. Memberikan kekuatan. Makanya saya pernah dapat penglihatan itu dalam mimpi, sorry bukan kelihatan. Saya itu tidak mendoakan seperti yang lain, cuman saya di bawah, bukannya di panggung ya, saya cuman meluk aja. Saya bilang apa Tuhan ya ini. Nah itulah kehangatan cinta kita, kehangatan damai kita itu membawa mengalir. Roh Kudus itu akan mengalir. Dia seperti air yang saya bilang. Tuhan seperti air sungai akan mengalir deras kemanapun aku berada. Nah seperti itu kerjaan Roh Kudus seperti itu ya. Dan apalagi pengetahuan, pengertian dan baca Alkitab dan dengar firman. Dengan diam-diam kita baca firman. Oh iya ya seperti ini ya Tuhan ya. Nah di saat saya juga nggak baca Alkitab ya, saya udah pagi-pagi pergi itu merasa seperti aduh kurang ya kayak gitu, tapi di dalam kita duduk tenang diam gitu, kita lagi nggak ngobrol gitu ya, lagi di mobil itu dengan diam-diam ke pikiran kita gini, kok jalan-jalan seperti gini loh pikirannya, Eli dengan diam-diam atribut surga akan kuberikan kalau kamu menyatakan kebenaran. Oh iya ya, nyatakan kebenaran apa, mau enak nggak enak menyatakan ngomong seperti kayak Pak Jo gitu ya, didikannya. Kamu ada begini-begini itu mau enak, benar saya ngalamin waktu saya tidak dikasih Tuhan seperti itu, suruh peluk, saya nggak mau peluk karena nggak kenal orang itu ya, saya nggak peluk. Akhirnya itu hilang seperti itu dan digantikan dengan yang ada di mimbar ya seperti ya. Dulu nggak bisa doa, seperti saya nggak bisa doa, tanya opungnya kita satu ya waktu itu nggak bisa berdoa juga, nggak ngerti juga, nggak bisa perang juga. Nah, saya mau kesaksian ya, kemarin saya melayani satu keluarga dengan 4 anak laki-laki seperti saya. Gunanya ibu-ibu sama bapak-bapak untuk menjadi benteng di pagi hari itu untuk apa? Untuk anak-anak kita. Itu ada anak satunya yang agak karena kebanyakan main game katanya,
Terus satunya lagi mendengar suara-suara yang seperti kayak takut mati. Dia mendapat seperti, kok Pak, saya tuh mau tidur aja belum merem. Itu seperti ada malaikat tapi hitam. Itu seperti saya dulu waktu masih kecil. Saya mau tidur takut karena kenapa? Ada orang jubah hitam itu mengejar-ngejar saya dan saya akhirnya naik ke pohon, naik ke atas pohon membet. Nah setan itu kayak mengais-ngais. Nah, pekerjaan setan sekarang bukannya sekarang aja, lagi gencar-gencar. Kenapa? Karena di firman Tuhan yang kemarin di Ayub, dia lagi jalan-jalan. Karena banyak anak Tuhan sekarang lagi bisa berperang untuk bangsa kita. Itu yang saya dapat dari Tuhan ya. Tuhan lagi mau cari nih kita nih anak-anaknya yang mau taat untuk berdoa, untuk mempercepat diri kita juga ya, untuk menerobos ke bagian yang paling dalam Bapak Ibu ya, untuk pikirannya, untuk mengetahui hikmat itu yang Tuhan sediakan buat kita ya. Pikirannya kita benar, akhirnya endingnya itu apa? Mau melakukan yang Tuhan mau ya. Lukas 21 ayat 15. Sebab Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita nih kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang, dibantah lawan-lawanmu. Dahsyat kan firmannya, memberikan kepada kita hikmat dengan diam-diam. Kita nggak ngerti loh apa-apa. Lakukan yang terbaik dari versi Ibu Bapak ya. Sehingga Bapak Ibu saat menguatkan firman itu, tidak ada yang bisa menentang. Dan andai pun mereka belum mencapai seperti titik kita, dia akan balik lagi seperti kita ya. Dari semua ini dengan diam-diam supaya anaknya apa? Menjadi pandai, cerdik, dan bijaksana. Enggak gampang ya, seperti tadi yang kemarin saya pernah baper ya. Enggak gampang juga terima pengajaran yang lain. Karena dasar hidup anak-anak Tuhan apa? Alkitab dan Roh Kudus yang ada 24 jam bisa diajak ngobrol. Benar nggak ini pelayanan? Karena saya melayani dia ke gereja itu dan akhirnya mamanya bilang bukan lebih baik ya. Akhir-akhir ini saya ngeliat keluarga banyak seperti seperti itu, mereka pelayanan ya, mereka pelayanan, mamanya pelayanan juga tapi penyanyi juga. Itu kan yang kemarin ada juga lagunya itu, terus anak-anaknya juga komsel kayak gitu sampai saya merasa saya doa juga di sana. Tuhan, saya punya anak 4, saya orang tua yang di bumi, saya juga anak-anak saya sudah dipulihkan. Saya mau keluarga ini Tuhan pulihkan juga untuk keluarga ini. Saya kasihan, saya bilang saya juga punya anak 4. Saya bisa merasakan seperti ibu dan saya peluk anak-anak itu. Saya bilang Koko, kamu pintar, kamu disayang Tuhan ya. Tetap berhubungan kayak gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan bergaul karib dan perjanjiannya diberitahukan ya. Saya bilang dapat bocoran. Jangan udah puasa, udah berdoa, pernah hadapin masalah, nggak dapat apa-apa. Ya, pernah ada satu ya, hamba Tuhan juga, dia mendapat kunci. Ya, waktu dia puasa dia dikasih penglihatan dapat kunci, tapi dia nggak ngerti. Kalau kita itu rakus sama Tuhan, saya bilang rakusnya kenapa gini? Kalau dapat kunci, kunci buat apa? Buka pintu. Kita minta Tuhan, aku dapat kunci, aku imani Tuhan, jadi aku buka kunci apa? Kunci berkat dari surga. Di Taman Eden itu ada pulau namanya Pulau Piston yang menyediakan seperti batu-batu permata. Ya buka aja, Tuhan aku buka. Terus ada lagi, ada satu pintu katanya untuk pembendaraan organ tubuh kita. Buka semuanya. Itu dahsyat, nggak semua orang bisa. Itu yang dicari-cari ke orang itu bisa ya. Jadi mesti ngerti pengetahuan itu diperluas gitu loh, di apa ya? Seperti di kita itu ngebayangin. Benar nggak? Kunci itu buat apa? Ya kan tuh buka pintu. Benar nggak? Ya kan? Ya, namanya berkaul karib itu dekat sekali, bestie. Ya, kayak saya punya teman dari SMA itu kita mau ngomong apa ya itu dia. Jadi namanya bestie itu mau jelek, mau bagus, dia tuh nggak bakal bocor, waktu yang menentukan ya. Kalau bestie kita aja orang kaya, contoh, kita punya bestie Pak Presiden. Apa Pak Presiden nggak ngasih tahu kita, Eli, itu aku di situ mau bikin ini, kamu beli di tanah, benar nggak? Nggak mungkin teman baik kita itu menjerumuskan kita ya. Waktu yang menentukan itu teman baik atau bukan ya. Nggak ada namanya bestie itu merugikan kita kalau udah berpuluh-puluh tahun ya.
Mencari bestie di dunia itu nggak membuktikan teman kita itu baik atau tidak ya. Apalagi bestie kita itu yang ada di surga. Tuhan Yesus sudah berkorban semuanya buat Bapak Ibu. Bayangin Tuhan, waktu Tuhan disalib, ya kan? Bayangin tangannya, Tuhan, tangan kau berlubang paku, Tuhan, apa darahmu Tuhan. Nah, bayangin darah waktu tercurah di atas di kayu salib, itu tetesan darahnya waktu hujan itu menyembuhkan orang yang di bawah yang sakit kusta. Seperti itu kita mesti memperlebar gitu ya wawasan kita dengan apa, seperti yang tadi saya bilang, membayangkan seperti itu ya. Nah, apalagi mulai Allah dengan diam-diam. Nah, ini dia yang saya suka nih. Dalam tidur, dalam saat teduh, dalam mimpi kita dikasih mimpi. Di dalam penglihatan, di dalam baca Alkitab. Teman-teman kita yang nasihatin kita, kasih saran. Makanya kalau kasih saran jangan langsung marah-marah dulu ya. Dicerna dulu ya. Waktu di dalam mobil, waktu engkau jalan, waktu bangun tidur. Kita baca di Amsal 6 ayat 22 berbunyi begini. Bagus ini. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Ya, kita berjalan walaupun pelayanan di tempat manapun yang ada yang yang gelap-gelap itu nggak ada yang berani menjamah kita ya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Puji Tuhan kita semua di sini semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Jika engkau bangun, Tuhan akan menyapamu. Jadi saya dapat firman-Nya luar biasa ya. Supaya apa? Tuhan dengan diam-diam mempercepat kita dengan memberitahu, memberikan hikmat. Di 1 Tesalonika 4 ayat 12 berbunyi seperti ini. Supaya kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Itu seperti itu. Jadi kita itu tujuan akhirnya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sopan dan tidak tergantung pada mereka. Mereka itu orang dunia dengan apa ya, mengandalkan orang itu dengan seperti kayak kita kayak memelas. Enggak. Tuhan bilang enggak kayak seperti itu. Kamu harus hidup mandiri dengan apa? Firman Tuhan. Ya, perkatakan firman Tuhan ya. Ini sebagai informasi yang saya terima sebagai masukan di Rumah Matahari dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Rumah Matahari. Walaupun ini sebenarnya sudah lama ataupun masih dalam minggu ini ya. Tolong yang bertugas memperhatikan pakaian yang sopan katanya. Untuk yang bertugas dicobalah, berusahalah membuka kamera. Ya, sebenarnya saya tuh cuman di Japri gitu ya, tapi ini saya dapat masukan lagi ya. Untuk yang tugas berdoa katanya, tolong dipilih orang-orang yang emang talentanya berdoa katanya, digerakkan oleh Roh Kudus. Jangan yang terkesan buru-buru katanya. Iya Bu, iya Pak, saya ya kan. Terus apalagi doanya itu jangan kayaknya berputar-putar, itu ulang lagi ya. Ada yang bilang, Bu Eli kelamaan, saya mau kerja, saya nggak terima doa berkat pagi nih. Nah saya cuman menyampaikan unek-unek ya, jangan sampai ke dalam, diusahakan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk yang bertugas ya. Yuk, apalagi terus jangan, apalagi katanya jangan satu-satu Bu Eli kelamaan. Iya, nanti saya bilangin kayak gitu ya. Ayo, di 1 Tesalonika 4 ayat 12a berbunyi seperti gini. Sehingga kamu, kita semua hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Itu tujuan Tuhan buat kita ya. Terus apalagi Oke. Jadi ada yang ini seperti di Matius 13 ayat 11 berbunyi ini. Dengan diam-diam juga Tuhan memberikan kepadamu karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi Matius 13 ayat 11 begini. Dengan diam-diam juga Tuhan memberikan kepadamu karunia. Karunia tidak usah dicari, tidak usah dikejar. Lakukan terbaik versi Bapak Ibu dalam mengerti firman, dalam baca Alkitab, dalam doa, dengan diam-diam. Saya pun baru, saya tuh talentanya nulis. Dari nggak nulis, saya bawa firman itu, kertas-kertas saya jadi banyak. Saya baru tahu, Tuhan pinter ya, jadi aku jadi lebih pinter. Nah, seperti itu. Jadi gini, kalau saya berdoa, di saat saya sebagai anak, saya mau curhat, saya akan seperti di Alkitab itu ada tulisan seperti gini. Apa ya? Seperti kita itu biarkan Tuhan itu seperti apa ya, mengasihi kita, itu ada ayatnya loh.
nanti saya kirim deh ya. Seperti yang kayak bilang ngelendot kayak gitu. Tapi sebagai pas saat kita Bapak kita ngomong maunya apa, kita cuma bisa jawab seperti prajurit, siap Tuhan. Iya, seperti itu. Jadi gitu ya. Ya, di ayat Matius 13 ayat 11, jadi Tuhan berkata, Tuhan akan memberitahukan rahasia kerajaan surga yang saya bilang, rahasia yang berabad-abad Tuhan akan singkapkan kepada kita ya. Nah, di ayat Matius 13 tadi bicara tentang seorang penabur. Jadi di orang Kristen ada yang mengetahui, ada yang ngerti, ada juga yang tidak ngerti. Nah, di sini masalahnya ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti ya. Ada yang dikasih tahu, ada yang tidak dikasih tahu sama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Contoh, benih yang jatuh di pinggir jalan, ada burung memakan sampai habis. Tahu Alkitab, tahu firman Tuhan, tapi nggak tahu isi firmannya. Cuman tahu, tapi dia nggak ngerti, dia nggak catet-catet. Dia cuman baca, tapi nanti dia hilang. Baca aja seminggu sekali Alkitabnya, ya. Benih di sini ini firman Tuhan. Tanah di sini itu hati, Bapak Ibu, ya. Dua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tidak banyak tanahnya, tumbuh juga, tetapi matahari terbit menjadi layu dan kering karena tanahnya tipis. Tahu firman, sudah pelayanan, sibuk. Waktu berdoa sama Tuhan berkurang. Di pelayanan dikecewakan pendeta, sesama pelayan sama teman, lalu mundur, enggak melayani. Akhirnya apa? Murtad, ngomong-ngomongin orang Kristen seperti ini, gini-gini, kayak gitu. Sebenarnya ya jadi orang Kristen itu dibilang Alkitab cerdik, baru tulus ya. Jangan dibalik, tulus dulu baru cerdik. Tuhan bilang cerdiklah seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Di balik kebanyakan saya lihat ya. Jadi cerdik dulu ya. Nah, hatimu langsung menjadi keras. Nah, apalagi kurang pengetahuan, kurang baca Alkitab dan merenungkan ya. Terus apalagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semaknya makin besar dan menghimpit sampai mati. Anak Tuhan tahu Alkitab, tahu ke gereja rajin, puasa, tapi saat ada kejadian yang gak enak, setiap manusia harus menghadapi diri sendiri di dalam pergumulan, tidak ada yang bisa. Seperti Ayub, di saat dirinya sendiri, dia akhirnya baru keluar unek-uneknya. Ya, seperti itu. Gini, masalah semua ada. Saya baca di 1 Petrus, saya dapat ayat tadi hari Minggu, 1 Petrus itu bicara apa? Seluruh dunia anak-anak Tuhan mengalami apa? Penderitaan. Dalam arti penderitaan itu ada dua ya, perbuatan diri sendiri dan perbuatan iblis ya, gitu. Kenapa nggak ditolong katanya? Kenapa mulu ya? Nah, itu dia. Akhirnya gini, kalau punya masalah itu kalau kita nggak bisa lakukan apa-apa, mendingan duduk tenang, tidur aja, tidur siang. Tidur, bobo aja, bobo. Karena nggak ada bisa lakukan. Kalau Bapak itu meneruskan tidak memberikan ketenangan, itu akan GERD. GERD itu apa? Asam lambungnya akan naik. Ya, malah ke dokter malah menghabiskan gua. Yunus 3 hari, saya bilang kenapa Yunus Tuhan kasih 3 hari di perut ikan paus? Kenapa? Karena lari-lari. Ya, Tuhan cuma butuh 3 hari. Makanya Esther puasa 3 hari. Di saat Esther puasa, Esther harusnya tidak boleh ketemu raja, tapi dia memberanikan diri. Kenapa? Kalau orang puasa itu lebih cepat, dengan diam-diam Tuhan memberitahukan. Apalagi apa? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita minta doanya apa? Di saat itu apa? Tuhan mereka-reka yang terbaik. Karena pekerjaan Tuhan mereka-reka yang terbaik buat anak-anaknya yang setia. Ya, udah paham ya? Apalagi yang keempat, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Apa? Itu apa? Karena tahu firman, mendengar firman, orang yang mengerti itu melakukan. Sekarang gini, kalau saya sudah dikasih kebaikan sama Tuhan, ya, terus harusnya kan balas budi dong, benar nggak? Nah, seperti itu, apa yang Bapak Ibu sudah dapat dari Tuhan, balas budinya apa? Jangan terima aja. Karena Tuhan nggak nyuruh kita itu cuma duduk diam, tenang, dengar firman. Karena firman ini sebenarnya kalau kita bikin, itu capek loh. Bisa 1 hari saya bikin. Ya, jadi puji Tuhan di Rumah Matahari, dengar, coba lakukan. Ya, karena apa? Tuhan memberikan kita mempercepat supaya apa? Pandai, saya bilang PK3. Di Amsal 1 ayat 3 bagus berbunyi seperti ini. Untuk menerima apa? Aku mau, Tuhan mau untuk menjadikan kamu PK3.
P, pandai. Apalagi K, kebenaran. Apalagi keadilan dan kejujuran. Dan untuk orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah, seperti kita, Tuhan maunya PK3 ya, oke. Sebenarnya Tuhan senang kalau hati kita sama pikiran kita tidak melenceng ke kiri ke kanan, tetap aja pandang Tuhan Yesus yang baik, maka Tuhan akan memberikan, menolong, nggak ditolong ya, supaya kamu hidup sopan, sehat, diberkati dalam keuangan, dijagai selamanya, cerdik dan pintar. Kita bukan anak-anak sembarangan, nggak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di sana ada Mesias, kita nggak percaya, ya. Di sana ada pengajaran, tidak, ya. Lagian juga ya, untuk memori-memori masa lalu kita, seperti saya ngelayanin Bu Eli, saya begini waktu kecil, Ibu, memori Roh Kudus itu paling baik, dia bisa mencabut semua masa lalu kayak gitu loh. Dan saat itu ada tuh iblis tuh Kak, seliwirin kepala kita, enggak, cabut, pergi, keluar gitu. Saya selalu pegang kepala saya ya. Nah, terus apalagi kita baca di Yeremia 33 ayat 6 berbunyi seperti demikian. Sesungguhnya, sebenarnya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyari-nyari, Tuhan akan datangkan. Seperti gini, Tuhan kirim. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa, Bapak Ibu sudah melakukan firman, Bapak Ibu apalagi ditambah puasa, nggak usah cari-cari. Kalau kita udah melakukan seperti, saya suka belanja di Tokopedia, ya kan? Saya pencet, beli ikat rambut, bando. Saya nggak nyari-nyari itu kapan si Gojeknya kirim, benar nggak? Itu Tuhan, dia nanti kirim sendiri. Saya pergi ke luar, itu barangnya ntar di rumah ada mie, ada barang, oh ya taruh kamar mami aja gitu. Udah bayar belum? Suka COD apa? Udah bayar. Nah, bagus Yeremia 36. Tuhan akan mendatangkan, Tuhan akan kirim apa? Kesehatan, kesejahteraan, 4K, menyembuhkan ya, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah, nggak ada habis-habisnya. Nah, saya ini lagi ada berkat ya kemarin dari kantin karena anak-anak sekolah gitu ya. Itu hati saya ngobrol Pak Jo. Waduh, saya keceplosan nih ngomong. Banyak ya gitu ya, ada berapa orang. Nah, ada satu kemarin saya lucu gini ya. Shalom, biasanya mereka takut tuh kalau saya WA kan dikasih tugas, bener nggak? Tapi ada yang senang juga ini shalom gitu, sama sore gitu, ini dong kirimin nomor rekening. Saya bilang gini, aku lagi ada berkat, nggak tahu ya, aku kepingin ini gitu memberi. Bener Ci, dia bilang gitu ya, bener Ci, nggak main-main, nggak bohong. Terus saya jawab, emang ada yang pernah bohong ya? Dia ketawa, enggak, saya ini juga dia bilang mamanya ulang tahun kayak gitu. Ih, puji Tuhan ya Ci, dia bilang gitu. Di sore-sore yang agak-agak mendung, taunya saya dapat berkat. Nah, seperti itu saya bilang nggak banyak ya. Bahasa saya kirim, ih puji Tuhan loh Ci, ini banyak, masa sih? Nah, gini loh, kita itu seperti seneng nggak gitu loh. Ya kan? Seneng gitu loh, bikin orang tuh kayak ini loh, aku mau beli buat kado ini ya kayak gitu. Karena sih gini, kalau saya pemetaan diri saya sama Pak Jo ya, karena kita pasangan, kalau saya dibandingi sama Pak Jo itu lebih untuk ngeluarin duit gitu ya untuk orang lain kayak gitu ya. Dia nggak ada aja bisa, kalau saya di sebelahnya tuh saya sebenarnya males gitu ya. Karena kenapa? Saya itu seperti ATM ya. Selalu saya pasti ada di dompet, pasti ada, "Mi, pinjem dong." Ya dia mau ngasih. Tapi nggak dibayar juga gitu loh. Jadi dia itu untuk memberi kepada orang lain yang itu luar biasa. Mau ada yang jalan itu dia akan panggil, dia akan stop mobilnya, dia akan berhenti. Nah, bagi saya ini termasuk kalau dibandingin terlalu pelit. Ngerti Bapak Ibu ya? Pelit. Kalau saya bilang gini, Eli kasih ini baru saya kasih. Ya, sampai pernah saya bilang, Tuhan kalau siap datang ini kasih goceng gitu. Itu aja saya agak-agak nggak sering kayak gitu. Jadi saya ini termasuk pelit. Jadi Tuhan tahu isi hatimu gitu. Kamu mau minta duit, kamu harus menabur. Ya, nanti ada ayatnya lagi. Ada ayatnya bagus ya, kayak gitu.
Terus apalagi? Tuhan, apalagi yang Tuhan janjikan? Di Lukas 24 ayat 49a berbunyi begini. Tuhan akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nggak usah nyari-nyari, Tuhan kirim. Paketnya akan datang. Ke rekeningmu akan terisi. Apalagi yang Tuhan janjikan? Di Yesaya 45 ayat 3. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dalam namamu. Maksudnya Tuhan memberikan harta benda yang terpendam itu bukan kita gali-gali ya, diajak teman ke suatu pulau. Saya pernah diajak ke pulau Ambon, dibayarin tiket. Katanya ada satu pulau yang tertutup yang nggak boleh. Di situ ada harta benda. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Tiba-tiba terus toto ada yang kirim peti emas ke gereja kita. Jangan seperti itu. Itu namanya pemburu harta karun. Hidup orang Kristen itu udah pasti, jangan kayak gitu belum pasti ya. Orang yang menggali temuan prasejarah aja itu waktu lama, nggak pasti. Kalaupun dapat diserahkan pemerintah, itu disebut arkeologi. Itu hidup ini nggak pas, hidup mereka tuh waktunya nggak tahu. Kalau kita hidup sama Tuhan itu pasti ya. Tuhan akan memberikan kekayaan yang tersembunyi. Bagaimana Tuhan kasih yang tersembunyi kalau kita aja nggak tahu apa maunya Tuhan. Maksud harta benda terpendam bukannya harta benda seperti uang yang kita minta ya. Tuhan Yesus adalah harta karun yang berharga. Carilah dahulu kerajaan surga ya. Tuhan dengan diam-diam memberikan hikmat pengertian tentang bagaimana cara hidup kamu sesuai kehendak Allah, dan harta yang tersembunyi adalah keselamatan dan kehidupan kekal yang ditawarkan Tuhan buat manusia supaya tidak binasa, supaya manusia ciptaannya mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan di hidupmu ya. Emang setelah kita jadi temennya Tuhan, itu yang Tuhan bilang kasih tahu kepintaran, kepandaian, kesehatan, itu kita terima. Saya terima yang tadi PK4, kesehatan, puji Tuhan sampai hari ini dari COVID, dari Rumah Matahari ada ya. Ya, masalahnya awalnya memang masalah kita itu sangat sulit karena nggak ngerti caranya dalam mendidik hati, nggak ngerti caranya berperang ya. Kepadaku anak-anaknya akan kuberikan kunci. Nah, yang dapat mimpi tentang kunci, ayatnya ada, mendapatkan kunci ya kerajaan surga. Apa yang nih kuncinya? Apa yang kuikat di bumi akan kuikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu ada ayatnya. Jadi kalau gini, nih keluarga kita nih lagi marah-marah. Aku ikat roro panas hati. Aku ikat segala-gala kemarahan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan damai. Aku lepaskan kebahagiaan di rumah tangga. Apalagi keuangan. Aku ikat yang jadi penghalang berkatku datang. Aku panggil. Nih kalau saya doanya nih ya. Dari awal saya bilang gini. Karena seperti madu dan susu. Saya selalu ngebayangin kayak gini. Tuhan, madu itu manis. Aku mau dong di hadapan Tuhan Yesus manis. Aku mau dong di hadapan manusia juga manis. Nah, susu itu gizi. Aku mau dong dapat firman yang baru. Tuhan, nggak mau menyetak-nyetak firman orang. Nggak mau, aku mau dapat yang baru, yang benar-benar fresh darimu Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Rahasia yang terbunyi berabad-abad ada di Alkitab. Aku mau seperti itu. Terus aku panggil apa? Tuhan, uang datang, dolar datang, karena aku senengnya euro ya. Aku simpen euro datang dalam nama Tuhan Yesus. Rekeningku 4880059 masuk. Gitu. Aku mau mobil baru Tuhan, aku mau tanah baru, aku mau punya restoran, dipanggil. Nah, aku kasih bocoran juga ya. Ada kesaktian satu ibu ya. Dia punya anak dua. Satu cicinya kaya, satu enggak. Satu ini anaknya laki, dia belum kerja, lagi merintis. Tapi mamanya selalu minta duit. Mamanya bagi dong, bagi dong. Ini ya pendapat sendiri ya. Bagi dong, bagi dong. Sampai anaknya yang laki bilang begini. Mama itu ya Cici lebih kaya. Kenapa mama nggak minta? Mintanya kenapa sama aku? Bagi dong. Setiap bulan mama nggak apa-apa, nggak berapa duit, bagi dong. Akhirnya anak itu sukses, anak itu kan datang gitu ya. Mah ini mah aku kasih. Anaknya taunya juga baru ngikut-ngikut pelayanan, baru ngerti kenapa. Mah makasih ya mah, dia bilang gini. Firman Tuhan berkata, tabur tuai, mama minta sama aku ya, biar aku diberkati ya mah. Iya, gitu ya. Coba mamanya akhirnya ngasih. Mamanya cuma bilang gini, bagaimana Tuhan akan memberkati kamu kalau kamu tidak pernah memberi kayak gitu. Nah itu ya tabur Tuhan. Dan
Apa Mas, ikat segala penyakit yang saya bilang, apa pakai ayat ya, apa yang kuikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kulepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ikat, jangan nyerah ya, anak Tuhan nggak pernah nyerah ya. Ini yang tahu kita jadi best friendnya Tuhan, semua Tuhan akan percepat dengan kita, waktu yang ilahi akan Tuhan turunkan buat kita. Kepercayaan anak Tuhan juga maunya yang banyak, dengan memberi yang memberinya hanya kritikan nih, seperti gini, kebanyakan anak Tuhan mau kerjaan, mau ini, tapi kebanyakan nggak mau ngapa-ngapain, banyaknya cuma kritik, cuma ngomong doang, sumbangsi pun nggak ada, tenaga pun dibilang berkurang, ikut Tuhan kerjanya apa ya, ikut Tuhan itu nggak ada yang kita bisa dibilang plus, tapi Tuhan merekayasa dengan menjaga keluarga kita. Untuk yang plus-plusnya itu Tuhan akan kasih ya. Nanti baca di Hagai 3 ya. Kamu mengharapkan banyak. Kita ini mengharapkan banyak, semua kita mau, kesehatan, penjagaan, uang. Nah, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kenapa? Ketika kamu membawanya ke rumah, Tuhan mengembuskan. Ini ada ayatnya ya. Baca di Hagai 1 ayat 9. Tuhan mengembuskan, Tuhan menghilangkan. Karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Kita harus mementingkan Tuhan, mementingkan pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan mengembuskan. Di saat dulu juga saya pernah punya mobil asuransi, hilang. Gampang sekali hilangnya. Sekarang puji Tuhan semua dijagai. Harta benda kita itu otomatis Tuhan akan jagai ya. Itu sebabnya apa? Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Mau kerja pagi, bangun pagi-pagi, kalau Tuhan nggak berkati, tidak akan diberkati ya. Kembali lagi yang tadi bilang, tabur tuai. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nggak ada nanam jeruk keluarnya rambutan, nggak ada. Kalau mintanya uang, taburnya uang. Kalau taburnya kebaikan akan mendapat kebaikan. Kalau naburnya orang dibohongin, dicurangin melulu, Bapak Ibu akan mendapat diperlakukan seperti itu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, jangan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dari berbagai kebajikan. Dan akhirnya kita tahu sekarang, aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawab. Tuhan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gila gemilang oleh tangan kanannya. Kenapa ada yang lebih, ada yang enggak? Tuhan memperlakukan, ayatnya di Mazmur 18 ayat 21 ini bagus. Tuhan memperlakukan Bapak Ibu sesuai dengan kebenaran yang Bapak Ibu ada. Tuhan membalas kebaikannya sesuai dengan kesucian tangan Bapak Ibu. Seperti Bu Canta sukanya masak, dia suka bagi-bagi kayak gitu. Ya, itu dia mendapatkan seperti kemurahan, kemudahan kayak seperti itu. Nah, Opung baik, suka ngasih-ngasih memberi gitu. Dia mendapat tahu-tahu ada yang kirim kayak gitu, ya. Memperlakukannya seperti itu Tuhan ya. Sekali lagi jangan jadi kayak Santa Claus kalau saya ya. Kebenaran dalam firman apa? Kebenaran itu ada yang nggak enak, ada yang enak dan nggak enak ya. Saya pun pernah ditegur, jadi jangan terima yang enak aja. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka itu lepas apa yang Tuhan mau, itu kita akan sampaikan ya. Percepatan adalah anugerah ya, kita dipercepat. Pemberian nggak usah dicari-cari, nggak bisa dipaksa. Fokus saja sama Tuhan. Lakukan yang terbaik dari Bapak Ibu. Percepatan apa ada dalam bidang apa? Kehidupan, pribadi kita, keluarga, pelayanan dan pekerjaan. Saya ini melakukan, saya nggak ada yang bagian saya tidak bisa. Dengan apa? Dengan anak-anak saya yang 4, dengan keluarga saya yang ada masalah juga. Saya nggak melakukan. Tapi di saat Bapak Ibu melakukan bagian Tuhan, saya nggak ngerti, tiba-tiba anak saya, Mi, aku dapat begini. Nah itu, nyambung nggak? Apa yang tidak kita bisa lakukan, Tuhan akan lakukan. Seperti itu. Jadi keluarga kita, suami kita, Tuhan akan merubahnya sendiri tanpa kita ngoceh-ngoceh. Pelayan kita, saya lagi berdoa berapa bulan ini, Tuhan, Yabes itu nggak punya apa-apa. Yabes itu orang sendiri, orang yang merasa ditolak. Saya bilang, saya juga sendiri loh Tuhan. Saya bilang, perlebarlah saya Tuhan. Apalagi rumah matahari Tuhan, perluas daerahnya. Nah itu dia. Ya, di pekerjaan, saya pun diberi pekerjaan dengan kemudahan, yang saya bilang, Tuhan, saya mau minta dong sebulan penghasilan sebegitu seperti ini, walaupun saya belum sampai sekarang belum, tapi Tuhan memperlancar ekonomi keuangan saya,
dan saya bisa memberi. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, saya ini bisa termasuk orang pelit. Karena kenapa? Di Amsal, akhirnya Tuhan dengan diam-diam lagi gini, orang yang baik hati akan diberkati, karena yang membagi rezekinya kepada si miskin. Nah, itu dia. Jadi saya sudah diprediksi, dapat, oh iya ya, aku harus bagi rezekinya, biar dibilang orang yang baik hati. Gitu ya. Terima kasih untuk firman-Nya pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, hamba mengucap syukur Tuhan, segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Terlalu baik Kau buat hidup hamba, termasuk kami di rumah Matahari Tuhan. Dan firman-Mu berkata juga, Engkau duduk diam, tidak kemana-mana, tidak berlari-lari kemana mengejar-ngejar. Tuhan akan diam-diam, Tuhan akan memberitahukan hikmat pengertian Tuhan. Bukannya keuangan dulu Kau pulihkan, hikmat pengertian Tuhan. Di saat kami anak-anak-Mu menangkap apa yang Kau mau di hati kami melakukan dengan diam-diam, dengan rekayasa Engkau memberikan 4K Tuhan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, bahkan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini hidup kami, ini pakai kami Tuhan sebagai senjata-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan pagi hari ini tubuh, jiwa, roh kami tundukkan Tuhan untuk Kau pakai Tuhan. Lebih dahsyat lagi, perlebar kami semua Tuhan dalam kepandaian, dalam hikmat, bahkan perluas lagi rumah Matahari, Engkau perlebar lagi Tuhan, dan temukan Tuhan, tidak temukan dengan orang-orang pejabat-pejabat ataupun dengan orang penting di bumi ini Tuhan Yesus, karena kami adalah teman sekerja Allah, dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan perintah-perintah kepada kami, tandanya kami tetap di jalur-Mu, tetap dalam pekerjaan, dalam bekerja dalam kerajaan-Mu di surga Tuhan. Tambahkan lagi untuk minggu depan Tuhan, tambahkan hikmat pengertian apa yang mau hamba sampaikan kepada hamba Tuhan dalam mimpi ataupun dalam baca Alkitab ataupun dalam teduh hamba Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk rekayasa yang terbaik Kau berikan kepada kami semua di pagi hari ini Tuhan. Hamba panggil semua berkat-berkat Tuhan dari pintu-pintu surga, karena hamba pernah melihat Tuhan di dalam penglihatan hamba melihat cahaya terang, pintu yang putih tinggi tidak ada batasnya terbuka bagi hamba Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau pancarkan kepada hamba sampai hamba tidak bisa melek Tuhan, dan hamba menangkap Tuhan pintu-pintu kerajaan surga yang ada di surga Engkau bukakan bagi kami semua yang ada di jumpa pagi hari ini, pelayanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin.